Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis mengkonsumsi produk makanan yang belum jelas kadar kehalalannya, perspektif hukum Islam dan juga hukum positif. Yang pertama, pengertian dari produk. Produk merupakan modal utama penggerak dari kegiatan utama pemasaran, karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan ataupun wirausahaan, yaitu UMKM, yang ditawarkan ke pasar untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan atau wirausaha dalam mencapai tujuan usahanya. Kemudian, pengertian makanan halal. Makanan halal adalah segala jenis makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam tanpa mendapatkan saksi dari Allah Subhanahu wa taala serta menimbulkan manfaat yang baik bagi manusia. Nah, di sisi lain, Al-Ghazali mengatakan bahwasannya makanan halal bukan hanya boleh digunakan oleh bukan muslim, tetapi mereka yang bukan muslim boleh menyediakan dan menghasilkan makanan halal untuk dinikmati oleh pengguna muslim dengan tidak ada pertentangan atau pematuhan prinsip yang telah diatur di dalam Islam. Kemudian ada beberapa jenis makanan halal. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Yang kedua, makanan halal menurut cara pendapatannya. Yang ketiga, makanan halal menurut cara pengolahannya. Kemudian, untuk makanan dan juga minuman yang diharamkan, itu ada beberapa. Yang pertama, ada daging babi, lalu ada bangkai, darah, dan juga ada hammer. Lalu, di sini ada urgensi makanan dan juga makanan halal. Di sini, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupannya. Di antaranya, berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan juga kecerdasan akal. Yang kedua, berpengaruh sifat dan juga perilaku manusia. Yang ketiga, mempengaruhi diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Dan yang keempat, yaitu adalah mempengaruhi keturunannya. Kemudian di sini, dasar pertimbangan dan juga regulasi kebijakan sertifikasi makanan halal di Indonesia. Yang pertama, dasar pertimbangan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. Di sini ada beberapa pertimbangan untuk membentuk regulasi kebijakan sertifikasi produk makanan halal. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, demi menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban melindungi dan menjamin terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Yang keempat, bahwa pengaturan mengenai kehalalan produk sebelumnya dinilai belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Regulasi sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang ini terdiri dari 68 pasal, di mana berisi mengenai penegasan bahwa produk yang masuk ataupun beredar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib untuk memiliki sertifikasi halal. Tujuannya yaitu mengendalikan peredaran produk makanan supaya masyarakat muslim dapat mudah mengenali kehalalan suatu produk makanan yang beredar bebas di pasaran. Selain itu pula, pembuatan regulasi ini Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 2014 yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 2014. Kemudian, analisis produk makanan yang belum terdapat label halal ataupun belum jelas kadar kehalalannya menurut hukum Islam. Nah, sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang ini, pandangan masyarakat mengenai keharaman suatu produk masih sangat sederhana. Makanan dan minuman yang bebas dari babi atau mengandung alkohol otomatis dianggap halal. Nah, sekarang ini teknologi telah merubah pandangan tersebut. Hal ini dikarenakan produksi makanan tidak hanya membutuhkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan.
Ditambah lagi jika produsen makanan ataupun minuman merahasiakan bahan-bahan yang dipergunakan ke dalam produknya. Hal ini mengakibatkan konsumen, khususnya konsumen muslim, tidak mengetahui secara pasti apakah produk tersebut halal ataupun haram. Nah, dengan kondisi semacam ini, pemerintah harus melindungi konsumen dengan membuat kebijakan yang mewajibkan para produsen hanya memproduksi makanan dan juga minuman yang para ulama menganjurkan agar kita senantiasa berprasangka baik kepada para produsen ataupun penjual makanan, apalagi penjual tersebut yang beragama Islam. Maka makanan ini halal untuk dikonsumsi walaupun tanpa label halal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa suatu hari seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah ataupun tidak." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah bismillah lalu makanlah." Nah, dari hadis tersebut menjelaskan bahwasannya apabila kita ragu dengan sebuah produk makanan ataupun minuman yang tidak ada label halalnya, maka kita dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum memakannya. Dan label halal merupakan upaya untuk memastikan kehalalan sebuah produk, bukan hal yang menentukan halal atau haramnya makanan ataupun produk. Dan di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Islam, hendaknya kita tidak perlu ragu lagi apabila tidak terdapat label halal di makanan ataupun minuman. Karena produk makanan yang kita makan merupakan produk orang muslim dan hukum asalnya adalah halal. Tetapi apabila kita berada di negara yang kebanyakan non-muslim, maka produk yang terdapat label halal menjadi sangat diperlukan. Kemudian analisis produk makanan yang belum terdapat label halal pada hukum positif. Nah, di sini sebenarnya bagi produsen maupun pelaku usaha telah jelas diatur di dalam undang-undang terkait dengan kewajiban sertifikasi halal untuk memastikan kejelasan kadar kehalalan bagi produk mereka. Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka, sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terutama yang beragama Islam dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut. Terpantau dari data Badan Statistik memberikan keterangan bahwa jumlah UKM di Indonesia itu tercatat sebanyak 54 juta. Tetapi yang sudah mendaftarkan sertifikasi hanya sebanyak 6.231. Jadi masih banyak para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produk mereka. Dengan demikian, perlu adanya kehati-hatian bagi umat muslim dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi. Di samping diperbolehkan menurut hukum Islam, walaupun banyak produk makanan yang belum tersertifikasi halal, tetapi bukan berarti sulit dalam menemukan produk yang sudah halal. Sehingga solusi yang bisa diambil menurut hukum positif adalah lebih mengutamakan untuk mengkonsumsi produk yang telah bersertifikasi halal. Ketika kita mengutamakan produk yang memiliki sertifikasi halal, maka produk tersebut akan memiliki daya jual yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini dimungkinkan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal akan terdesak dengan sendirinya untuk memberikan sertifikasi halal kepada produk mereka. Di samping itu juga bisa bertanya langsung kepada penjual maupun produsen untuk memastikan kehalalan produk makanan tersebut, khususnya bagi yang belum memiliki sertifikasi halal. Kesimpulan terkait dengan masalah ini bahwasannya antara hukum positif dan juga hukum Islam saling melengkapi dan juga saling mendukung. Hukum positif yang terkait jaminan produk halal dibuat dengan tujuan untuk memastikan terhadap kejelasan kadar kehalalan produk makanan di Indonesia dengan mewajibkan bagi para pelaku usaha memiliki sertifikasi halal bagi produk mereka. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap produk makanan halal khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Namun melihat kenyataannya bahwa pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal masih sedikit, ternyata tidak menjadi masalah karena para ulama sepakat mengkonsumsi produk makanan yang belum terdapat label halal diperbolehkan. Apabila kita ragu dengan makanan yang kita konsumsi, maka sebelum kita memakannya, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Demikian pembahasan kita mengenai analisis
mengkonsumsi produk makanan yang belum jelas kadar kehalalannya, perspektif hukum Islam dan juga hukum positif. Semoga membantu dan juga semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.